Hingga saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya dengan hal-hal berbau mistis. Terlebih setiap daerah memiliki kisah mistis masing-masing. Salah satu contohnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana ada beberapa urban legend yang masih dipercaya oleh masyarakat. Cerita pertama datang dari Andi. Ia menuturkan di Sulawesi Selatan ada suatu suku bernama suku Kajang yang tinggal di Bulukumba. Suku Kajang terkenal dengan ilmu mistis, salah satunya Doti. Doti ini sering jadi bahan lelucon anak-anak Makassar. Misalnya lagi bercanda sama teman, terus biasanya pada ngomong, "Tunggu ko nah saya doti-dotiko," yang artinya awas ya, nanti gue santet, ujar Andi. Dirinya mengatakan ada urban legend tentang sekelompok mahasiswa yang KKN di daerah Bulukumba, tepat di daerah suku Kajang. Sekelompok mahasiswa itu datang dan meminta izin ke kepala desa atau kepala suku. Para mahasiswa itu disambut baik oleh orang-orang di desa. Namun, ada suatu kejadian yang tidak mengenakan. Jadi ada satu orang mahasiswi muslim, ketika diajak bersalaman oleh kepala suku, dia menolak halus dan memilih salaman yang tidak bersentuhan karena non-muhrim. Dan ternyata, si kepala sukunya tersinggung pada saat ramah tamah berjalan seperti biasa. Tapi, di waktu malam hari, mahasiswi itu lari-lari keliling desa sambil menangis dan tidak memakai busana. Kejadian itu cukup menggegerkan masyarakat desa. Menurut cerita, mahasiswi tersebut kena doti-doti bahkan hampir gila. Akhirnya mahasiswi tersebut meminta maaf dengan sungguh-sungguh ke kepala desa hingga berhasil sembuh. Orang-orang Sulawesi Selatan itu memegang teguh harga dirinya. Istilahnya Sirina Pace. Itulah sebabnya kalau berkunjung ke Makassar harus menjaga sikap dan tutur kata. Tapi sebenarnya enggak seseram itu. Kalau kita sudah diterima sama masyarakat, bakal dianggap jadi keluarga. Walaupun mungkin intonasi suaranya tinggi, tapi ikatan persaudaraannya kental sekali. Cerita lain datang dari Dian. Dia mengatakan jika di Makassar ada beberapa jenis makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat. Pertama ada Popo yang dikatakan siluman. Menurut cerita, apabila saat maghrib terdengar suara Popo, maka itu artinya siluman tersebut ada di sekitar. Ada juga urban legend yang bilang kalau jelmaan Popo ini di siang hari matanya merah dan suka meludah. Bentuknya seperti kepala orang yang terbang dan organnya terlihat tanpa kulit. Kalau ada orang yang melihatnya, orang itu bisa meninggal. Kemudian ada parakang. Makhluk halus ini menurut cerita mencari anak bayi untuk dimakan. Selain itu, ibu hamil juga dicari untuk dihisap kandungannya. Cerita ini mirip-mirip sama di tempat lain. Katanya, parakang ini paling sering muncul kalau hujan gerimis. Wujudnya paling sering berubah menjadi kucing hitam. Biasanya, masyarakat gunakan bawang putih sebagai perlindungan.